Bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga, adalah perjuangan besar demi masa depan yang lebih baik. Namun, bagaimana memastikan hasil jerih payah kita tidak terbuang sia-sia? Salah satu caranya adalah dengan menabung emas. Sayangnya, membawa emas fisik dari luar negeri memiliki tantangan tersendiri. Resiko pajak, bea cukai, hingga ketidakpastian merek yang mungkin tidak dikenal di Indonesia, yang bisa membuat nilainya turun pada saat kita jual. Sekarang ada solusi yang lebih praktis nih dan aman, yaitu emas digital. Dengan emas digital, teman-teman bisa menabung emas dengan mudah, kapan saja, dari mana saja. Mau tahu caranya? Mari kita bahas. Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Jody dan Om Henry Pratomo. Kali ini ya, kita akan membahas tema yang sangat spesial nih ya Om ya, yaitu terkait dengan beberapa rekan kita yang di luar negeri sebagai pejuang devisa negara, TKI, TKW, dan ekspatriat. Nah, temanya apa? Temanya adalah bagaimana nih mereka itu kalau misalnya di luar negeri, itu caranya menabung emas itu seperti apa? Apakah mereka beli di sana, atau nanti kalau misalnya sudah punya, mereka bawa pulang, atau uang tunai nanti dikirimin keluarga, atau seperti apa? Kan bingung ya, di luar negeri itu kan kayak gimana ya kita mau beli emas. Tapi sebenarnya salah satu solusinya itu bisa dengan nabung di emas digital. Ya kan? Banget, masih. Jadi nggak perlu repot. Nah, jadi gimana Om? Apakah nih ya, misalnya aku nih lagi berada di luar negeri, tinggal lama gitu ya, nah jadi TKI atau ekspatriat, misalkan di negara Taiwan gitu ya. Terus aku pengen nih lihat konten Mobit Indonesia, wah aku pengen nabung. Itu kalau pakai emas digital caranya seperti apa? Gini Zut ya, sebelum ke caranya mungkin kenapa kita mau bahas soal ini ya Zut ya. Ini gue punya pengalaman nih, dulu waktu masih kerja di suatu perusahaan emas digital, itu punya klien, kita sebutnya bukan klien ya, customer lah ya. Customer itu adalah TKI-TKI yang waktu itu ada di Malaysia, ada di Hong Kong kayak gitu ya. Terus ada juga yang di Arab Saudi kayak gitu. Cuma waktu itu yang gue kunjungin itu ada di Malaysia sama Hong Kong. Di situ kan gini, mereka kan dia itu tergabung dalam grupnya ini loh, apa sih? Paytrend ya. Paytrend mungkin pernah denger ya. Masih ada nggak? Nggak tahu ya, mungkin masih ada. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman TKI yang pernah ketemu saya, mungkin boleh ya tulis di kolom komentar di sini. Nah, jadi mereka itu kita edukasi nih untuk bisa punya emas gitu ya, punya tabungan emas. Tapi gimana caranya, kan saya lagi di luar negeri Mas gitu kan. Saya ada di Malaysia, ada di Hong Kong. Nah, caranya tuh gampang. Jadi yang pertama itu, yang penting kita punya nomor Indonesia. Itu waktu aktivasi ya, aktivasi di awal nomor Indonesia, terus juga rekeningnya juga rekening Indonesia, dan jangan lupa buat teman-teman bikin mobile banking atau internet banking ya untuk transaksi seperti itu. Jadi hanya modal di situ aja dulu, itu tuh udah gampang banget Sud. Gitu. Tapi berarti gini ya, misalnya kan tadi harus punya rekening segala macam, nomor handphone. Artinya apakah dia harus nyiapkan dulu sebelum berangkat ke sana, ataukah pas ke sana masih bisa? Ini jadi dua hal nih, Kan tadi misalnya aku nih mau berangkat, ya mungkin sudah masih ada handphonenya gitu ya, masih bisa ini. Tapi ketika di sana seperti apa? Kan aku ini harus. Kalau di luar negeri itu kayak masih bisa beli nomor Indonesia nggak sih ya? Nah, itu lupa nih. Kalau nggak salah udah langsung ganti ya. Nggak bisa Om Hendri. Iya, jadi solusinya tuh kalau untuk teman-teman yang kemarin di luar negeri, mungkin dia udah siapkan nomor Indonesianya dulu ya. Atau misalkan nitip dari rekan yang masih di Indonesia itu dikirim ke sana gitu ya pas datang gitu. Intinya yang penting dia itu punya nomor Indonesia dulu. Nomor gitu, Indonesia untuk aktivasinya. Dan biasanya kan kalau nanti ada kayak OTP masuk atau apa ya kayak gitu-gitu kan itu penting ya. Jadi sebisa mungkin tetap diaktifin nomornya ya. Ya OTP kan nanti bisa email, bisa nomor telepon kayak gitu kan. Jadi yang penting nomornya tetap aktif dan nomor luar negerinya juga dipakai ya nggak apa-apa. Kan biasanya di satu device handphone itu bisa dua SIM card ya, dual SIM card atau 3 gitu ya, tergantung handphonenya kayak gitu. Jadi kalau aplikasinya bisa keinstall di sana? Aplikasinya bisa. Jadi gini, terkait dengan aplikasi sendiri, biasa aja kan kita install kayak normal aja biasa gitu ya. Cuma mungkin di beberapa negara ada yang nggak bisa akses atau apa gitu ya. Tergantung kebijakan negaranya masing-masing. Cuma kalau yang kemarin gue visit di Malaysia dan Hong Kong itu bisa semua Zud. Bisa semua? Bisa semua. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang ngalamin gangguan sedikit itu bisa pakai VPN ya, biar gampang lah transaksiannya kayak gitu. Jadi masih bisa ya. Nah itu
Jadi bagi Sobat Movitners yang ternyata memang tinggal lama di luar negeri, tetap jangan khawatir ya untuk investasi emas digital, biar nggak repot. Jadi kalau nabung via emas via digital itu kira-kira kan lebih aman ya. Mungkin bisa dijelasin Om Hendri seperti apa gitu ya. Karena kan tadi misalnya Om Hendri bilang pakai VPN itu gimana kalau terjadi sesuatu gitu kan kalau kita lagi di luar negeri. Jadi sebenarnya kayak gini ya, untuk perbandingannya antara teman-teman di luar negeri beli fisik sama beli di digital gitu ya. Sebenarnya digital ini solusinya nanti pada saat pulang gitu. Teman-teman TKI itu nggak usah ribet ya bawa-bawa emasnya ya, kan kita nggak tahu ya pendapatannya berapa ya, ada yang mungkin standar, ada yang mungkin besar, bisa kumpulin uangnya banyak gitu ya, nggak sadar tuh tiba-tiba udah banyak aja emasnya gitu kan, berkeping-keping dengan merek yang mungkin merek dari sana ya gitu dari kan. sana benar. Iya, jadi mungkin kan nanti pada saat bawa ke Indonesia itu kalau terlalu banyak kan biasanya ada regulasi tertentu ya gitu ya, agak repot lah. Sedangkan kalau misalkan di emas digital kita bisa bawa pulang ke Indonesia itu ya aman-aman aja, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Dan di emas digital udah pasti lebih aman gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu disimpan-simpan nanti takut hilang gitu ya. Nggak perlu kita bingung juga nanti nyimpannya di mana, ya sudah disimpankan sama aplikasinya. Jadi nanti ketika kita di Indonesia kalau seandainya nanti mau kita cetak itu bisa kayak gitu. Dan emas digital ini yang sering gue sampaikan Zut ya, itu bisa dimulai dari dana yang sangat terjangkau. Jadi kan kalau teman-teman TKI biasanya pasti support keuangan untuk di rumah nih, untuk keluarga, udah pasti ya. Pasti. Itu udah pasti tuh kirim uang ke Indonesia gitu ya. Terus ada yang dipakai sisanya untuk di negara tersebut ya buat kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi ya. Nah nanti masih ada selisihnya, sisanya wah gimana nih gitu ya. Itulah sisi selisihnya bisa ditaruh di emas digital. Jadi tetap bisa berkembang karena kan gini, kalau kita di luar negeri mungkin akses untuk kita berinvestasi mungkin kita masih belum tahu ya. Belum tahu. Invest kemana, terus uang kita diapain gitu. Karena kan kalau uang itu disimpan aja kan nggak bertumbuh, malah terpotong sama biaya bulanan dan lain-lain ya, kurang lebih kayak gitu sih. Iya, jadi aku menambahkan. Jadi waktu itu aku juga sempat di luar negeri gitu ya. Nah, ya pernah ya, jadi pernah di luar negeri. Cuman pada saat itu memang edukasi terkait investasi agak kurang. Ini ada uang mau dikemanain. Akhirnya uangnya kemana, ya udah benar kata Om Hendri, nggak di bank. Iya. Dan itu ada potongan. Artinya apa? Ketika uang dari Movitners ini disimpan di bank semuanya, ya dia itu sebenarnya nggak nambah ya Om Hendri ya. Jadi malah berkurang. Coba kalau misalnya dulu aku tahu, oh ternyata ada instrumen untuk investasi yang model emas digital, ya mungkin lari ke situ. Iya. Berarti salah satu problemnya sepertinya banyak yang belum tahu, Om Hendri. Betul, banyak yang belum tahu. Betul. Cara nabung dari luarnya mungkin ada yang sudah, tapi pasti banyak juga yang nggak ngerti gitu kan. Oh ada uang udah kirim ke rumah terus taruh di bank kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya nih konten yang kita buat sampai atau terlihat atau teman-teman yang di luar negeri di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dimanapun itu melihat ini langsung bisa dipraktekkan. Kalau misalnya bingung-bingung bisa lihat di konten-konten sebelumnya atau tanya di kolom komentar. Ya, betul nggak? Betul. Tulis aja di kolom komentar. Tapi yang namanya investasi itu kan ada risiko. Ketika teman-teman di luar negeri nabung emas digital itu apa sih resiko yang akan terjadi kira-kira Om Hendri? Resikonya sebenarnya kecil ya. Kecil ya? Kecil banget kalau emas digital. Terutama gini ya, paling hanya di kayak selisih harga aja ya, harga beli harga jual naik turun harga kayak gitu. Dan biasanya juga sedikit resikonya adalah pada saat waktu kita mau pencairan Zut. Gitu kan. Kadang-kadang kan orang nggak sabar nih, buru-buru gitu. Jadi buat teman-teman yang punya emas digital mau di Indonesia mau di luar negeri sama ya. Jadi kebijakan di emas digital itu pada saat kita mau cetak emas itu ada jangka waktunya kurang lebih kayak 2-3 hari misalkan gitu ya, atau jual juga sama, jual emas 2-3 hari, jadi nggak bisa mepet-mepet gitu. Tapi, ya resikonya di situ aja sih. Tapi itu hitungnya cepat ya. Coba bayangkan ya, misalnya teman-teman punya uang katakanlah 200 juta terus dibelikan tanah, kebetulan ada kebutuhan mendesak. Kalau emas 200 juta itu kan bisa 2-3 hari. Iya. Kalau tanah itu bisa setahun laku-laku. Iya, setahun, lebih dari setahun ya nggak laku. Iya, pokoknya lebih nggak liquid ya. Artinya memang resikonya yang disampaikan Om Hendri benar, sangat kecil. Paling ya kalau memang kan emas kan jangka panjang ya, ya agak sedikit
rugi ataupun imbang gitu ya? Itu biasa sih Zut ya, makanya Biasa, sama ya? untuk mengurangi resiko juga jangan lupa teman-teman cek emas digitalnya sudah berizin Bapepti atau belum gitu. Nanti kalau bingung yang mana aja nih gitu ya, saya taruhin link nih Zut nih, ada nih Yeah. link Bapepti ya, tinggal cek tuh PT-nya apa aja tuh. Sekarang ini ada 7, silakan teman-teman cek aja. Nah kalau sudah berizin Bapepti itu sudah relatif aman. Oke, sekarang mungkin terkait dengan kebiasaan ya atau habit. Artinya beberapa teman di luar negeri itu ada yang mengatakan gini, kan aku punya beberapa teman gitu ya, agak susah gitu ya untuk konsisten melakukan ya ini nih, yang rutin ya. Rutin ya. Kalau kirim uang kayaknya bisa rutin tuh. Iya, Tapi benar, kalau benar. nabung yang modelnya investasi itu kok sepertinya aku kok nggak konsisten ya, nggak bisa rutin tiap bulan sekali atau seminggu sekali gitu. Itu ada nggak tipsnya Om Hendri biar teman-teman yang di luar itu konsisten bisa nabung atau investasi itu nggak terus bolong-bolong gitu, rutin gitu. Ya sebenarnya ada satu tips yang kita bisa konsisten ya. Sebenarnya kalau di platform emas digital itu punya fitur auto debit, itu mungkin bisa kita pakai gitu auto debit. Cuma kayaknya sih yang gue cek itu belum ada sampai saat ini fitur untuk auto debit kayak gitu. Jadi mungkin yang bisa gue saranin ke teman-teman yang bekerja di luar negeri itu bisa pakai fitur namanya deposito emas ya. Di tiap platform tuh beda-beda namanya ya, tapi intinya sama. Ya setidaknya dengan deposito emas itu misal nih kita lagi ada uang dapat bonus nih dari bos gitu kan, udah taruh aja plek, banyakin gitu kan, taruh. Kalau dalam mata uang sana gimana ya sebutnya ya, mungkin beda-beda ya. Jadi dalam rupiah aja deh, misalkan dapat bonus 10 juta plek gitu ya, 10 juta taruh di deposito emas, udah diamin aja. Nanti jangka waktunya tinggal pilih tuh teman-teman, mau 30 hari, 90 hari, 180 hari. Jadi dia otomatis akan berkembang sendiri, tumbuh sendiri, ada bunganya. Otomatis. Jadi gimana tuh? Mungkin perlu diperjelas, katakanlah dia dari 10 juta itu ininya gimana penerapannya setelah katakanlah 3 bulan itu kayak gimana Om Hendri? Itu biasanya ada, gitu. tadi ya Dari ada uangnya gitu. dari uangnya ya, ada pilihan jangka waktu dan nanti dia ada bunganya nih teman-teman. Bunganya itu kalau di deposito emas ya variasi ya, ada yang 1%, ada yang 5%, ada yang 9%, ada yang 12%, dan di atas itu juga ada. Nanti teman-teman yang udah biasa nonton video kita ya pasti udah tahu lah mana yang bisa kasih bunga paling besar. Jadi nanti bunganya itu berbentuknya langsung dalam saldo emas. Jadi dikonversi. Misalkan dia bunganya berapa? 9% gitu. Yeah. 9% itu dikonversi ke dalam gramasi emas digital. Nanti pada saat jangka waktunya berakhir, itu nanti teman-teman bisa ngambil uangnya. Jadi dia masuk lagi ke saldo utama gitu. Tapi ketika tadi masukin uang 10 juta di deposit itu berkurang nggak kayak kepotong bebeknya atau biaya adminnya gitu? Atau bisa full 10 juta ketika gini ya, kalau di aplikasi emas digital yang udah saya coba itu, dia itu nggak ada admin gitu, Zut. Nggak ada admin, jadi kalaupun nanti angkanya misalkan dimasuk di saldo kita masih minus, itu artinya harganya itu langsung dikonversi ke harga jual atau harga buyback. Oh, jadi gini ya, misalnya 10 juta, itu ternyata harga jual di saat itu 9.800.000 Ya, misalnya. masih minus Berarti yang masuk di situ bukan 10 juta tapi 9,8 juta gitu. Betul. Tapi nanti setelah 3 bulan katakanlah dapat dari deposito misalnya nih ya selama 3 bulan 500.000. Berarti nanti balik lagi udah 10.300.000. Iya. Begitu kan? Begitu. Nah, seperti itu mungkin bagi sebagian orang nggak tahu Om Hendri. Kadang-kadang kalau pemula tuh kaget, saya baru masukin 10 juta kok langsung minus. Iya, karena dia konversinya langsung ke harga jual. Dan kalau di emas digital itu, tingkat kenaikan itu akan dia jauh lebih cepat ya dibandingkan kita punya emas fisik. Jadi nggak usah khawatir tungguin seminggu, 2 minggu, sebulan aja tuh nanti dia udah plus, udah ada profitnya, balik lagi gitu. Ya, mungkin dari aku tambahnya satu Om Hendri. Kalau misalnya tadi yang model auto debit agak susah, reminder aja. Jadi remindering kalau misalnya katakanlah tiap weekend nih aku harus store misalnya dalam rupiah ya 100.000 atau 300.000, ya udah kasih reminder aja, ini harus nabung emas 200.000. Nanti insya Allah konsisten ya. Yang penting satu kan ada uangnya. Tapi kalau di luar negeri teman-teman aku yakin sih ada lah. Masih ada lah. Ya tadi ya nggak besar, tapi untuk investasi harusnya bisa disisihkan ya, walaupun nominalnya kecil. Terutama kan yang kerjanya ini biasanya kayak yang merawat lansia gitu ya, atau mungkin di perkebunan ada mesnya gitu ya. Jadi biasanya kan mereka biaya hidupnya tuh lebih minim lah karena sudah ditanggung di situ ya. Betul. Tinggal ya kayak kita beli apa sih namanya buat makan jajan gitu ya, kebutuhan mandi perlengkapan gitu kan. Gitu-gitu aja. Selisihnya pasti banyak. Nih ya Om, kalau misalnya
ya entah karena kebutuhan tiba-tiba dia itu mau mencairkan gitu ya uang investasinya, itu apakah bisa langsung dicairkan? Terus kalau misalnya dia punya rekening nomornya luar negeri, itu apakah dia bisa mencairkan emas investasi yang dalam bentuk emas itu dikonversikan dan masuk ke rekening luar negeri? Seperti apa itu? Iya, jadi kalau kita punya kebutuhan mendesak gitu ya, mau cairin itu bisa dilakukan dari luar negeri, tapi tetap dia harus ke rekening Indonesia ya, gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa ke rekening luar negeri. Jadi gitu, mau dicairkan dalam bentuk uang bisa dilakukan di luar negeri, terus misalkan mau dicetak jadi emas fisik gitu ya, itu juga bisa. Nanti jadi kan gini, makanya keunggulannya emas digital tuh seperti itu. Jadi nanti misal ya teman-teman balik dari negara tersebut ya ke Indonesia gitu kan, kita pulang aman nih, nggak bawa apa-apa, paling oleh-oleh gitu kan. Nah nanti sampai Indonesia itu tinggal pilih aja mau dicetak jadi emas kayak mau dicairkan uangnya, itu silakan. Jadi kan aman ya kalau teman-teman punya tabungan emasnya banyak gitu ya, jadi nggak usah khawatir dengan regulasi di negara tersebut ya terkait dengan aturan-aturan bea cukai dan sebagainya gitu ya. Nah biasanya lo tahu nggak sih kalau misalkan dari luar negeri itu apa-apa aja sih kadang-kadang suka nggak aman gitu ya. Iya, biasanya kalau di luar negeri itu kan ada checklistnya gitu ya. Katakanlah, oh ini nggak boleh bawa uang $1.000 tunai gitu kan. Nah itu kalau misalnya katakanlah dari luar negeri kerja bertahun-tahun bawa uang 100 juta kan nanti kena cek gitu kan, malah kena denda. Bawa cash terlalu banyak nggak boleh kan? Nggak boleh, bawa cash terlalu banyak. Itu juga sama kalau misalnya teman-teman beli emasnya dalam jumlah yang cukup besar. Katakanlah mungkin ini ya ekstrimnya setengah kilo. Wah, ini emas dari Hongkong, emas tua gitu kan. Itu juga ada biaya tambahan gitu kan. Nah, kalau dihitung itu jatuhnya malah ya rugi. Betul. Jadi kenapa kita membuat konten ini? Salah satunya adalah edukasi bagaimana tabungan dari teman-teman itu paling nggak bisa optimal gitu ya, nggak terus nanti ketika pulang ya kena pala atau kena regulasi terus jadinya malah makin berkurang. Kalau misalnya teman-teman tahu itu kan, oh iya ternyata bener nih, ya sudah aku mulai nyicil nabung atau investasi. Dan serunya lagi ada investasi yang pakai aplikasi itu bisa mentransferkan dalam bentuk ini kan, emasnya dipindahkan gitu. Ya. Artinya tadi kalau misalnya ya entah suami, anak atau ibunya pengen juga untuk dikasih investasinya itu, ya, itu ditransferkan aja, langsung dalam bentuk emas. Dan kan nggak kesusahan tuh kalau suami sama orang tua atau saudaranya itu kan di Indonesia. Artinya udah tinggal ini aja, download aplikasinya, sama-sama aplikasinya saling transfer, nggak masalah gitu. Seandainya gitu ya, ternyata kok aku ini pengen si A minta nih, ya udah bisa aja di-sharing gitu, nggak masalah. Daripada beli emas, aku punya emas misalnya 150 gram, harus dibagi-bagi kan repot kan, harus jual lagi gitu, enggak. Itu langsung bisa dibagi-bagi, mau ditarik ke rekeningnya silakan, mau dicetak silakan. Atur sendiri ya? Atur sendiri. Jadi harusnya lebih aman. Itu benar teman-teman, jadi memang jauh lebih aman ya. Cuma kemarin tuh ada yang nanya, Zud, saya punya emas dari luar negeri nih, mereknya, ya nggak sebut merek ya, coba bukan merek sini lah ya. Nanti pada saat saya pulang di Indonesia, itu laku dijual nggak? Ya logam mulia, terus ada juga perhiasan gitu ya. Itu sebenarnya laku aja, nggak masalah, walaupun bukan yang punya sertifikasi LBMA kayak Antam gitu ya. Tapi konsekuensinya tuh gini, mungkin nanti pada saat kita datang ke toko emas, ya toko emas mungkin ngehargainnya suka-suka dia ya, karena bukan emas ini gitu kan. Ya itu yang salah satu jadi concernnya. Jadi harganya tuh jadi akan lebih rendah lah mungkin ya. Biasanya kayak gitu yang terjadi. Betul. Aku sebenarnya ada pengalaman sih ya. Kakakku itu bawa emas, tapi perhiasan. Itu dari Timur Tengah gitu. Laku sih Om Andri. Laku ya. Cuman kan kalau dari sisi orang tua ngejual, ya udah ngikut aja, nggak ngerti sebenarnya itu berapa gitu. Tapi ya? Dia itu bilang gini ya, kalau di Jawa itu bagus sih emas tua. Emas tua itu sebenarnya adalah karatasenya yang tinggi. Misalnya perhiasan kan berapa? 75 ya persen. Iya. Perhiasan segitu. Kalau yang di Timur Tengah itu mungkin di atas 75 lah ya, jadi 80 atau 90. Jadi harganya tinggi, cuman masalahnya kan nggak tahu. Ini harga dikasih berapa tinggal, oh iya gitu ya, aja. Kalau jangka pendek sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, tapi yang jangka panjang, gue juga ada waktu itu punya kakek lah, beli di Arab Saudi gitu ya, pulang gitu kan, abis naik haji gitu kan, pulang sini. Ya udah sekian lama simpen, pas dijual harganya lumayan karena itu dibilangnya apa ya namanya? Mas tua. Ya. Ini masnya tua nih, bagus gitu kan, dari Arab nih bagus nih gitu. Ya itu bisa juga, malah kadang-kadang ya tergantung tokonya ya. Kalau tokonya nilainya
harganya tinggi ya tinggi gitu. Cuma cenderung kalau yang barang-barang atau merek yang tidak dikenal itu, contohnya misalkan kayak logam mulia, nah ini mungkin nanti harganya akan lebih rendah. Oh iya. Sih. Wah, seru banget ya pembahasan terkait dengan emas digital yang digunakan untuk teman-teman yang lagi di luar negeri ya. Jadi memang dengan kemudahan teknologi itu sekarang nggak usah pusing, nggak perlu ribet nabung emas di sana, bawa pulang, punya banyak uang cash tunai terus bingung mau dikemanain. Ya udah, solusinya dengan nabung emas digital aja. Jadi teman-teman itu terbayang gitu masa depannya. Oh, aku ternyata udah nabung dari katakanlah misalnya tahun pertama ya di luar negeri. Nah ini targetnya 5 tahun. Kebayang kan, misalnya setahun aku bisa ngumpulin 50 gram. Berarti kalau 5 tahun berapa? 250 gram. Iya. 1/4 kilo bongkah Gede emas. banget. Jadi itulah bukan sebuah impian, artinya tinggal dilaksanakan. Oke, jadi kalau dari Om Hendri ada nggak pesan penting apa nih buat teman-teman yang lagi di luar negeri nih, terkait investasi emas? Nah mungkin gini ya untuk teman-teman ya, sekarang berita emas itu kan heboh ya, harga emas naik, terus besok lagi tiba-tiba turun gitu ya. Jadi kalau menurutku nih teman-teman nggak usah mendengarkan berita seperti itu ya, artinya tutup mata aja deh, ini kan emas ya, emas itu untuk jangka panjang. Jadi udah tutup mata aja, nabung emas aja, nggak usah dengerin harga emas naik turun, tetap yang penting konsisten untuk nabung emas. Dan juga nanti kan kadang-kadang suka ada yang bertanya juga nih, ya para pengguna emas digital, Mas saya kok mau cetak emas digital nggak bisa gitu kan. Tak telusuri dulu nggak bisanya kenapa gitu kan. Oh stok emas lagi kosong, stok emas fisik yang cetakannya ya misalkan kayak cetakan 1 gram, 5 gram itu lagi kosong. Dan menurut saya kalau emas digital itu nggak perlulah kita cetak emasnya ya. Jadi kalaupun itu biasanya stoknya kosong ya nanti juga akan ada lagi. Nah kalau memang nanti di kemudian hari teman-teman memang pengen banget cetaknya ya tunggu aja sampai cetakannya ada. Lebih yang saya saranin sih gitu. Cuma kalau sudah kita pakai emas digital ya udah nggak usah pikirin cetak emasnya, yang penting nilai emasnya itu bertumbuh gitu aja teman-teman. Oke, kalau dari aku closingannya simpel ya. Jadi masa depanmu ada di kamu semua. Artinya memang dari sekarang coba pikirkan bagaimana cara memilih investasi yang aman dan praktis. Karena apa? Ya capek-capek ya kerja di luar negeri terus pulang-pulang uang nggak ada, itu kan sangat-sangat kasihan ya. Kasihan. Artinya memang harus dibiasakan pola untuk melek finansial. Dan aku yakin kalau misalnya kita semua ya, terutama nggak cuma dari teman-teman luar negeri, aku, Om Hendri juga harus sama. Jika kita punya sedikit uang, kita sisihkan, kita tabung. Dan tabungnya sekarang ya, ini sarannya, jangan hanya nabung masuk ke bank gitu. Nah, setuju nggak? setuju. Tapi dimasukkan ke instrumen investasi yang nilainya itu nggak tergerus sama inflasi, yaitu nabung emas. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Betul. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada diskusi, silakan ya. Yang penting satu pesanku, bagi teman-teman yang di luar negeri yang lihat channel ini, tolong share ke komunitas dari teman-teman ya. Kalau misalnya nanti pengen ngundang kita, boleh ya. Boleh, Ini boleh pembicara dari Mofit bisa online, atau kalau mau offline boleh, tapi harus dikasih biaya naik pesawatnya ya. Harus jalan ya. Ongkos jalan itu nanti ngobrolnya free deh, yang penting akomodasi disiapin, kita siap terbang ya. Kalau ada komunitas TNI kan ringan ya. Iya. Gitu. Jadi aku yakin Ntar dulu komunitas apa? TNI. TKI. Oh TKI. TKI. Jadi di situ kan misalnya ada forum-forum. Nah, bolehlah sekali ngundang kita saling sharing gitu. Nanti hikmahnya apa ya? Hikmahnya kita bisa nggak cuma emas, bahkan mungkin saham, kripto dan sebagainya, obligasi, nggak masalah ya. Bisa online juga nggak apa. Begitu ya, bener ya. Siap. Yang penting tetap views, kemudian like, komen, dan share untuk konten ini ke rekan-rekan, ke teman-teman, ke komunitas Mofitner semuanya yang lagi di luar negeri. Oke? Jangan lupa untuk tetap stay di channel kita ya. Mofit Indonesia, tempatnya untuk Cari ilmu. Dadah. ilmu.